Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Hendra Channel. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik yang ada di dalam negeri ataupun yang sedang merantau ke luar negeri. Oke, langsung kita bacakan informasi pada kesempatan hari ini. Coba deh, bayangin Peter Pan tanpa Ariel. Pernah kepikiran nggak? Hari ini kita bakal bongkar satu pertanyaan yang penting banget. Kalau jantung dari sebuah band legendaris berhenti berdetak, apa tubuhnya masih bisa dibilang hidup? Yuk kita cari tahu apakah Peter Pan tanpa vokalis ikoniknya itu masih Peter Pan yang sama? Ini tuh bukan sekedar soal gonta-ganti personel ya, tapi ini soal identitas, kenangan, dan jiwa musik itu sendiri. Buat jutaan orang kan suara Ariel itu udah kayak soundtrack masa remaja mereka, soundtrack patah hati pertama mereka. Jadi kalau suara itu hilang, emangnya apa yang tersisa? Nah, buat jawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih Ariel itu sepenting itu? Kita akan bedah kenapa dia bukan cuma sekedar vokalis. Perannya itu jauh lebih rumit dan mendasar buat Peter Pan. Gini deh, Ariel itu ikon narasinya Peter Pan. Coba bayangin lagu Topeng dinyanyiin orang lain. Notnya mungkin sama persis, tapi getaran gelisahnya, kejujuran yang rapuh dalam suaranya itulah yang bikin lagu itu hidup. Dia bukan cuma nyanyi, dia itu penceritanya. Nah, ini nih konsep kuncinya. Ariel itu roh naratifnya Peter Pan. Dialah yang mengubah lirik di kertas jadi emosi yang beneran kita rasain, rasa sakit, cinta, gelisah, langsung masuk ke hati. Tanpa roh itu, musiknya jadi kayak raga yang indah tapi nggak punya nyawa. Metafora ini pas banget sih. Kita sering kan dengar band ganti gitaris atau drummer, ya mereka tetap jalan. Tapi ganti Ariel, wah seperti yang tertulis di sini, itu seperti mengganti jantung. Mesinnya mungkin masih nyala, tapi sumber kehidupan dan identitasnya udah hilang. Jadi kalau kita gabungin semua, kemampuan dia ngeluarin emosi yang pas banget, suara yang bisa kedengaran menderita sekaligus penuh cinta, plus statusnya sebagai wajah band yang nggak bisa dipisahin, yaitulah yang jadi satu paket identitas utuh bernama Peter Pan. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari peran Ariel di dalam band ke efeknya buat kita, para pendengarnya. Karena musik itu kan bukan cuma soal suara di panggung, tapi juga soal kenangan yang nempel di lagu itu, di hidup kita. Nah, di sini nih letak bedanya. Vokalis baru yang jago banget mungkin bisa nyanyiin semua not dengan sempurna. Itu ngisi kekosongan teknis. Tapi mereka nggak pernah ngerasain sakitnya pas lirik itu ditulis kan? Mereka nggak tumbuh bareng lagu-lagu itu dan nggak bawa jejak memori emosional yang udah kita kaitkan erat sama suara asli Ariel. Mereka ngisi ruang tapi nggak ngisi jiwa. Jadi gini, di satu sisi ada Ariel yang nyalurin emosi otentik karena ya itu lagunya dia. Di sisi lain ada vokalis baru. Sehebat apapun dia, pada dasarnya dia cuma lagi nge-cover lagu dari bandnya sendiri. Koneksi magis antara pencipta, karya, dan pendengar jadi putus. Oke, kita coba lebih spesifik ya. Kan ada beberapa nama besar tuh yang pernah kolaborasi sama Peter Pan atau Noah. Mereka semua penyanyi hebat, nggak ada yang meragukan itu. Tapi, kenapa rasanya tetap ada yang salah? Yuk kita analisis kekuatan mereka, dan kenapa itu justru nggak cocok. Anehnya, justru kekuatan mereka masing-masing malah jadi kelemahan pas bawain lagu Peter Pan. Energi rocknya Elo misalnya, kedengaran terlalu bersih. Jadi luka di suara Ariel tuh hilang. Kedalaman puitisnya Firza kurang punya ledakan panggung. Tiara terlalu manis buat lagu yang lahir dari rasa sakit. Dan estetika modern Alexander T rasanya kayak dari dunia yang berbeda. Analogi ini dalam banget sih. Suara Tiara yang indah itu kayak pita. Cantik dilihat, tapi nggak bisa nyembuhin sisi gelap yang jadi inti dari banyak lagu Peter Pan. Ini bukti kalau popularitas dan teknik vokal aja nggak cukup buat gantian keaslian emosi. Nah, kalau Alex, ini beda lagi. Ini soal benturan rasa. Visualnya kan modern banget, bersih. Itu kayak kita nonton film jadul yang penuh goresan dan noda, tapi di layar bioskop 4K. Kualitasnya sih bagus, tapi tekstur dan jiwa dari karya aslinya jadi hilang. Dia magnet visual, tapi bukan jangkar emosional yang dibutuhin lagu-lagu ini. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan paling dasar soal masa depan band ini. Tujuan mereka selanjutnya apa? Apa mereka lagi membangun warisan baru? Atau tanpa sadar, mereka cuma kejebak di bisnis nostalgia? Di depan mereka ini ada dua jalan yang beda banget. Satu jalan menuju evolusi, bikin babak baru yang otentik tapi tetap punya jiwa yang sama. Jalan yang satunya lagi itu lingkaran setan, jadi mesin nostalgia yang terus-terusan muter kejayaan masa lalu, tapi nggak akan pernah bisa menciptakannya kembali. Tanpa Ariel sebagai pusat gravitasinya, band ini kehilangan pegangan artistik dan emosionalnya.
Mereka bisa aja terus jalan, rilis album, konser, tapi risikonya mereka jadi kayak tribute band buat diri mereka sendiri. Cuma bayangan dari legenda yang pernah mereka bangun. Ujung-ujungnya, semua analisis yang ribet ini sebenarnya ngerucut ke satu hal simpel aja. Satu orang, satu suara, yang puluhan tahun udah jadi definisi dari sebuah band buat jutaan telinga. Itu dia inti masalahnya. Jadi setelah kita bedah semua ini, sekarang pertanyaannya aku balikin ke kalian. Masa depan Peter Pan tanpa Ariel itu sebuah kanvas kosong yang penuh kemungkinan, atau sebuah buku yang bab terakhirnya udah selesai ditulis? Coba pikirkan deh. Terima kasih sudah menyimak.